Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma ja'al farhana bika wa birridu minka wa ja'al min ahlil fahmi minka wa la taj'alna minal ghafilin. Allahumma altuf bina fi taisir kulli asir wa inna taisir kulli asir alaika yasir wa as'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni aqamtu nafsi tahta hadal mizabil muhammadiyyi hakirun dalilan mudniban mustasmi'an fayasir lana anwa'at tajalliyatikal ilahiyati wa asrari malaikatikal qudsiyati wa himami awliyaikar rabbaniyah wa fuyudoti habibikal muhammadiyah walau annahum idolamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfarallahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Amma ba'du. Ketua DKM yang saya hormati juga seluruh anggotanya, imam tetap dan khutbah, juga jemaah semua yang saya hormati. Pertama-tama mari kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin, yang mana pada kesempatan malam ini menakdirkan kita dapat berkumpul dalam rangka silaturahmi yang kaitannya dengan pengajian rutin syahriyah. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian ini menjadi sebab dan dorongan akan turunnya rahmah maghfirah dan ampunan daripada dosa-dosa kita. Juga mudah-mudahan kita semua ditambah-tambah ilmu Nabi, ilmu manfaat untuk meningkatkan keimanan, keyakinan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat dan salam kita sanjungkan ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada sahabatnya dan para pengikutnya, juga para dzurriyyahnya. Tentunya kita semua sebagai hamba Allah yang menjadi umatnya, mudah-mudahan kita semua dapat tasannu mengikuti sunnah-sunnah beliau, melaksanakan segala kitanya, menjauhi segala cegahannya. Di akhirat nanti mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang mutaba'ah padanya,
juga dianugerahi syafaatul ma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, pada malam ini insyaallah kita mencoba melihat ayat Allah pada surat An-Nisa ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu, al-ayah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang beriman, idza darabtum fi sabilillahi, ketika kalian melakukan segala sesuatu di jalan Allah, fatabayyanu, maka harus jelas dahulu. Bapak-bapak yang saya hormati, segala sesuatu yang kita lakukan, sebelum kita laksanakan, sebelum kita kerjakan, maka fatabayyanu, semuanya harus jelas dulu. Jika dalam hal pengabdian, sebelum melaksanakan apapun bentuk pengabdian, sholat umpamanya, fatabayyanu, maka harus jelas dulu apakah sholat kita ini sah, dalam arti telah melakukan aturan-aturan fikih dalam ibadah sholat, mengenai bacaannya, mengenai pekerjaannya. Bacaan paling utama dalam rangka baca Fatihah, tajwidnya, makharijnya, panjang pendeknya. Lanjut, diusahakan setelah kita terbiasa membaca Fatihah, usahakan memahami terjemah daripada yang dibaca. Karena awal daripada kehusuan dalam ibadah, awal daripada timbulnya tadarru, haya, malu dengan Allah, hebat inkisarul qalbi, munculnya dari terjemah. Awalnya dari terjemah. Kalau saja kita membacakan sesuatu, khususnya dalam sholat, tidak mengenal terjemahnya, maka susah untuk menumbuhkan kehusuan dalam ibadah. Untuk merasakan bahwa ini adalah ibadah, kalau tidak tahu terjemahnya susah. Fatabayyanu, untuk sah dalam ibadah betul-betul harus diukur dengan ilmu fikih. Rukunya, sujudnya, berdirinya, bacaannya. Ya udah tepat dengan ilmu fikih, maka ibadah kita sah. Mengulang lagi mengenai paling pokok dalam ibadah adalah niat, termasuk sholat.
Niat dalam sholat ada aturan khusus. Selain daripada hadis-hadis Nabi banyak mengenai niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu keberhasilannya terukur dengan niat. Bila niatnya benar, maka amalan tersebut jadi benar. Bila niatnya tidak benar, maka amalan tersebut juga tidak benar. Niat di dalam sholat sehubungan dengan definisi niat qasduse muqtaronan bifa'li, maka Imam Syafi'i mengatur dalam niat sholat ketika pertama masuk wilayah sholat adalah takbiratul ihram. Di sana kita memasangkan niat, meletakkan niat. Pas takbiratul ihram dikatakan, niat juga dipasangkan. Walaupun imam lain ada beda pendapat. Ada yang mengatakan takbiratul ihram dulu, setelah takbiratul ihram baru niat. Ada juga yang mengatakan niat dulu, takbiratul ihram belakangan. Kalau Imam Syafi'i sesuai dengan definisi niat qasduse muqtaronan bifa'li, mengerjakan sesuatu dibarengi dengan pekerjaannya, menuju mengharap dan mengiktikadkan sesuatu disertakan dengan pekerjaannya. Itu niat. Artinya ketika sholat takbiratul ihram berbarengan dengan niat. Karena berbarengan, maka dengan bahasa Arab dikatakan muqaranatun. Namanya muqaranah. Berbarengan itu bersamaan, muqaranah namanya. Ada kata umum pada jiwa manusia, begitu lahir diberikan korin dua, muqaranah. Yang mendampingi kita dua, satu korin setan dan kedua korin malaikat. Itu muqaranah namanya. Nah, membarengkan sholat dan niat dengan takbiratul ihram disebut muqaranah. Muqaranah artinya membarengkan. Di sana juga ada harus menghadirkan yang diniatkan, disebut istihdor. Jadi dalam niat ada dua kepentingan, satu muqaranah, dua istihdor. Muqaranah membarengkan takbir dengan niat, istihdor menghadirkan. Apa yang dihadirkan? Yang paling rendah menghadirkan, jika sholat fardu, satu niat mengerjakan sholat, dua menentukan waktu zuhur, asar, maghrib dan seterusnya, tiga menyebut fardu. Menghadirkan niat mengerjakan sholat, menghadirkan ketentuan waktu, menghadirkan fardu. Tiga. Jika saja kita sembahyang, kita sholat, dalam niat tidak hadir yang tiga tersebut di saat takbiratul ihram, maka dengan ilmu fikih tidak disahkan sholat tersebut. Di sholat tersebut tidak sah jika ketika niat tidak hadir, ketika takbiratul ihram tidak hadir niat mengerjakan sholat, menentukan waktu, menyebut fardu. Itu paling rendah.
Yang kedua, istihdor itu ada istihdor yang agak susah. Yang ringan tadi disebutnya istihdor urfi namanya. Yang kedua, istihdor hakiki. Istihdor hakiki menghadirkan rukun sholat yang 17 dari mulai takbir dengan niat sampai salam, itu semua 17 rukun. Jika 2 rakaat berarti 17 kali 2 dikurangi takbiratul ihram dan niat. Kalau 3 rakaat maghrib maka 17 kali 3 dikurangi takbiratul ihram dan niat. Jika 4 rakaat 17 kali 4 rakaat dikurangi takbiratul ihram dan niat. Masuk semua di saat takbiratul ihram dikatakan Allahu Akbar. Pas kita katakan Allahu Akbar, semua itu masuk. Rukun sholat yang 17 kali 2 kali 3 kali 4 rakaat masuk semua ketika mengucapkan Allahu Akbar. Disebutnya istihdor hakiki. Satu istihdor urfi, kedua istihdor hakiki. Muqaranah juga terbagi 2. Ada muqaranah urfi, ada muqaranah hakiki. Muqaranah urfi membarengkan niat dengan takbir, niat dengan Allahu Akbar, pas Allahu Akbar selesai niat. Penuh seluruh kata-kata Allahu Akbar dengan niat. Allahu Akbar, niat aku mengerjakan sholat isya. Sunnah disebutkan 4 rakaat, sunnah juga disebutkan madhab kiblatnya, fardu karena Allah. Ketika takbir pas Allahu Akbar sampai bar baru selesai. Itu namanya muqaranah urfi. Kalau muqaranah hakiki, satu juz daripada takbir, satu juz awal daripada takbir adalah kata A, semuanya udah masuk. Istihdor urfi yang 3 tadi, istihdor hakiki, semua rukun sholat yang kita lakukan pada saat itu 3, 4 atau 2 rakaat masuk semua pada kata A. Allah A. Ketika kata A sudah masuk semua. Istihdor urfi atau istihdor hakiki. Minimal istihdor urfi yang 3 tadi. Niat melakukan sholat, menentukan waktu, dan menyebut fardu. Menyebut madhab kiblat atau rokaatnya ada 4, 3 atau 2 rokaat, itu sunnah hukumnya. Itu muqaranah. Ada muqaranah urfi, muqaranah hakiki. Muqaranah urfi membarengkan takbiratul dengan niat habis seluruh kata takbiratul ihram, kata Allahu Akbar penuh dengan niat. Muqaranah hakiki pada juz pertama takbir udah masuk niat. Jika kita membayangkan niat muqaranahnya, muqaranah hakiki dan muqaranah dan istihdor hakiki. Artinya rukun sholat yang 17 kali 4 rakaat pada juz awal Allahu Akbar udah masuk semua. Itu kayaknya bisa disebut mustahil menurut kita yang belum melaksanakan. Tapi kalau udah terbiasa, memang itu biasa. Tidak ada satu kemustahilan, yang udah biasa. Kenapa istihdor hakiki diharuskan oleh ulama-ulama yang ingin tingkatan ibadahnya lebih tinggi lagi? Karena dalam ibadah harus diyakini 1 sah, 2 makbul, dan 3 ma'jur. Sah didukung dengan ilmu fikih,
makbul didukung dengan ilmu suluk tasawuf, makjur, makbul, makjur, mabrur didukung dengan ilmu hakikat. Jika tadi takbiratul ihram penuh Allahu Akbar dengan niat, maka syarat makbul harus khusyuk, khudu, tadarru, haya, malu dengan Allah, inkisarul qalbi, rasa pecah di hati ketika kita sholat, malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga menghadirkan Allah ketika takbir di mana tempatnya. Kalau tadi Allahu Akbar penuh dengan niat, di mana Allahu Akbar mau khusyuk? Di mana Allahu Akbar mau tadarru? Di mana Allahu Akbar mau huduril qalbi? Kalau tadi Allahu Akbar penuh sepenuhnya dengan niat, maka para ulama menyisakan takbir, cukup niat pada satu juz daripada takbir, sisanya untuk khusyuk, khudu, tadarru, haya, atau inkisarul qalbi, atau huduril qalbi. Itulah sebabnya para ulama meningkatkan taraf ibadah dari sah, lalu ningkat dengan ibadah makbul, lalu ningkat dengan ibadah makjur. Artinya kalau kita takbir tidak khusyuk, tidak makbul. Kalau takbir tidak tadarru, tidak makbul. Kalau takbir tidak huduril qalbi, tidak hadir Allah ketika kita takbir, tidak mendapatkan pahala. Kalau melihat begitu, maka kita harus belajar. Wah, susah itu mah, tidak mungkin bisa terjadi. Rukun sholat 17 kali 4 kali 3 atau kali 2 harus masuk pada saat satu juz Allahu Akbar. Wah, tidak mungkin. Bisa jadi seperti itu karena kita tidak terbiasa. Jangan dulu mengklaim tidak mampu atau tidak mungkin, sementara kita kembali kepada urusan dohir, bukan urusan ibadah. Sekali-kali kita jalan-jalan tur ke tempat-tempat rekreasi, umpamanya Ancol. Yang gampang-gampang saya, yang sudah sering kita masuk ke Ancol atau Taman Mini atau Ragunan, itu paling sering kita. Ancol itu bukan tempat yang sempit. Dari terminal A, B, D, C gitunya, C selanjutnya itu Ancol. Kita masuk Ancol dari gerbang, kita bayar tiket masuk, istirahat di terminal D umpamanya, lalu kita main jalan-jalan dari jam 9 udah masuk Ancol, pulang jam 3 sore. Pulang sampailah di rumah. Dari mana? Dari tadi nggak kelihatan. Oh, saya dari Ancol. Sekaligus yang tadi kita temukan di Ancol, dari mulai gerbang masuk sampai kereta gantung, sampai apa yang terjadi di sana langsung nampak hadir di dalam hati kita. Padahal pekerjaannya ada 3 jam, 2 jam atau lebih. Tapi begitu disebut Ancol, tuh masuk semua. 1 detik. Tempat-tempat di Ancol yang kita temukan, baik itu kendaraan warawirinya dan sebagainya, Siwud dan lain sebagainya, semua masuk. Ancol langsung datang semua. Taman Mini masuk semua. Ragunan, 1 detik masuk. Orang utannya atau apa yang ada. Itu hal-hal yang dohir. Tinggal timbul pertanyaan, kenapa sholat yang hanya 2 menit, hanya 3 menit, paling bagus sholat 2 menit, 3 menit, wah sholat 4 menit jarang, 4 menit, 4 rakaat 4 menit itu jarang, 4 rakaat 3 menit, paling banter 3 menit. Kenapa? Kok tidak bisa kelihatan? Rukun sholat yang 17 kali 3 kali 2 rakaat tidak bisa kelihatan. Kenapa? Itu harus jadi pertanyaan. Kenapa bisa terjadi?
Ancol yang begitu lama, yang begitu banyak penemuan-penemuan, ada 2-3 jam di sana. Begitu dikatakan Ancol, semua ada, nampak semua di dalam hati. Padahal 3 jam. Ini sholat 3 menit kok tidak nampak, tidak ada. Kenapa? Karena tidak mengenal praktek sholat. Ketemu tiap hari tapi tidak kenal dengan sholat. Buktinya tidak bisa kelihatan. Hanya untuk jangka waktu 2 atau 3 menit tidak bisa nampak. Kenapa? Tidak kenal. Dengan demikian, kenali sholat kita sendiri. Belajar di luar sholat. Kita membayangkan sholat di dinding. Kita duduk di kursi, kita berbaring di mana. Dicoba sholat pertama 1 rakaat saja, rakaat al-witri, lihat jam sampai salam berapa menit atau berapa detik. Diulang lagi 1 rakaat aja dulu, diulang lagi semakin cepat, ulang lagi semakin cepat, ulang lagi semakin cepat. Insya Allah lama-lama semakin kenal 1 detik 1 rakaat bisa dilihat, walaupun hanya bagian-bagian besarnya, globalnya saja. Meningkat dengan 2 rakaat, sholat subuh atau sholat sunat 2 rakaat. Kenali 2 rakaat. Setelah 1 rakaat lancar, kenali 2 rakaat. Setelah kenal 2 rakaat, bisa nampak 2 rakaat dalam jangka waktu sebentar, tingkatkan dengan sholat 3 rakaat. Tingkatkan dengan sholat 4 rakaat. Insya Allah lama-lama kita mengenal akan praktek sholat. Begitu kita takbir Allahu Akbar, minimal pertama dari A sampai bar selesai, kelihatan dari takbir sampai salam. Lama-lama bisa untuk mengejar khusyuk dalam takbiratul ihram, tadarrur dalam takbiratul ihram atau hudurul qalbi takbiratul ihram, maka tempatkan niat pada juz pertama takbir A, udah masuk semua, baru sisanya untuk khusyuk, sisanya untuk huduril qalbi. Itu niat sholat. Kalau saja niatnya tidak benar, kalau menurut ilmu fikih pokoknya 3 tadi, niat mengerjakan sholat, menentukan waktu, dan menyebut fardu, itu 3. Kalau tidak masuk yang 3 tadi, maka tidak sah menurut ilmu fikih. Jika tidak khusyuk dalam takbir ihram, maka tidak akan diterima takbir kita. Tidak hudurul qalbi pas takbir ihram, tidak akan mendapatkan pahala dalam takbir kita. Wa idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu, maka ketika melakukan segala sesuatu harus jelas dulu. Harus jelas sahnya, harus jelas makbulnya, harus jelas ma'jurnya. Ini kalau tidak dipelajari gak akan bisa-bisa ya. Apalagi kalau melihat istidur hakiki, mukorona hakiki. Kalau tidak melihat contoh-contoh dohir, sepertinya mustahil. Mustahil bisa masuk rukun salat sekian banyak, 17 kali 4 rakaat harus masuk di dalam takbir atau 1 juz di dalam takbir. Sepertinya mustahil. Tapi kalau lihat contoh tadi, 3 jam, 4 jam di Ragunan atau di Taman Safari, ketika kita pulang ditanya dari mana? Dari Safari, Bray. Semua masuk, semua. Singanya ada, gajahnya ada, tongedannya ada. Itu dalam 1 detik. Maka dengan demikian kita punya harapan, dan insya Allah jika ada kemauan bisa gitu, insya Allah. Jangankan hanya istidur urfi, tapi kita mengejar istidur hakiki, biar sholat kita jadi, takbir kita jadi khusyuk atau huduril qalbi. Imam Haramain mengatakan, kuwatul basyariyah yakfi li kuwatil basyariyati ishidur urfi wal mukuratul urfi. Untuk
kekuatan manusia yang lemah, katakanlah Islamnya qoribul ahdi, baru masuk Islam, cukup dulu mukoronah urfi istihdor urfi. Kan kita mau udah lama masuk agamanya. Nah, untuk yang qoribul ahdi yakfi istihdor urfi wal mukoratul urfi, cukup istihdor urfi dan mukorah urfi, karena baru masuk Islam itu mah. Sah saja dulu, takbirnya takbir sah, terus kesananya sampai baca Fatihahnya, sampai sujudnya, sampai dan sebagainya. Fatabayyanu, harus jelas sahnya, jelas makbulnya, dan jelas ma'jurnya. Jelas ini sholat ibadah, ini sholat ubudiyah, ini sholat ubudah. Selanjutnya yang lain itu mengenai sholat atau pokok-pokok dalam pelaksanaan sholat adalah utamanya mengenai niat. Wa idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Dulu pernah diceritakan bahwa keseharian kita ini seluruh aktivitas dimulai dengan bisikan hati. Mau ke masjid, ada nih masjid, hati dulu yang berbicara, baru berangkat. Kerja, ini udah siang, berangkatlah kerja. Hati dulu yang berbicara, yang berbisik. Jadi semua yang kita lakukan adalah tugas atau ajakan atau arahan bisikan hati. Bisikan hati di dalam ilmu tasawuf dikatakan khotor namanya. Khotor, bisikan hati, ada 5 bisikan. Dari 5 bisikan tersebut menjadi 5 tujuan manusia. Pada umumnya manusia garis besarnya punya 5 tujuan. Satu, tujuan manusia ini dunia tok, tidak berpikir sama sekali urusan ukhrawi. Tidak ada sedikit pun berpikir tentang keselamatan ukhrawi. Iman juga tidak dengan adanya ukhrawi. Malah orang-orang, katakanlah orang pintar, orang berpangkat mengatakan itu kiai-kiai, ulama-ulama, ustad-ustad membicarakan tentang akhirat itu menghayal, itu bayangan. Kapan mereka masuk ke akhirat? Kata begitu. Karena tidak iman. Karena nggak ada iman, maka hal-hal yang sifatnya ukhrawi mereka tidak percaya. Nah, pertama manusia itu punya tujuannya dunia tok. Orang yang tujuannya dunia melulu, maka khotornya khotor setoni. Khotor setoni dan khotor nafsani, 2. Tujuannya dunia dan keduanya dunia dan akhirat. Yang pertama dunia, yang kedua dunia akhirat. Dunia khotor setoni, dunia akhirat khotor nafsani. Dalam pembicaraannya dunia akhirat, ternyata ujungnya kembali lagi ke dunia. Kalau zaman seperti ini mah punya anak harus dari kecil dimasukkan di lembaga pendidikan agama, TK, masuk nanti ke ibtidaiyah, langsung setelah menengahnya ke aliyah, nanti kuliahnya kuliah jurusan agama, S1 S2 nya jurusan agama.
Nah, nanti KUA yang sekarang udah tua, pensiun, barangkali anak kita yang menggantikannya. Tuh. Jadi kembali ke dunia lagi. Kayak ukhrawi. Akhirnya dunia lagi. Kalau punya anak mah lebih di pesantren kan. Zaman sekarang mah apalagi punya banyak gangguan-gangguan. Ada HP dan sebagainya sekarang. Kalau tidak dipesantrenkan bahaya. Nantinya terbawa arus lingkungan. Harus dipesantrenkan. Ujungnya apa? Kalau pulang di pesantren jadi ustadz kan sedekah punya 2 kreseknya gitu. Jadi kembali ke dunia. Yang satu dunia, yang kedua dunia akhirat, ujungnya dunia. Khotornya setoni dan nafsani. Dari mana muncul khotor setoni dan nafsani yang jadi tujuan dunia dan dunia akhirat? Ada pramotor yang mendorong, adalah waham dengan khayal, angan-angan. Kalau begini nantinya begini, kalau begini. Dari sana muncul harapan dunia dan dunia akhirat. Yang ketiga, manusia tujuannya akhirat. Segala sesuatu untuk ukhrawi, bekerja untuk bekal nanti di akhirat. Kita bertani untuk nanti di akhirat. Kita beribadah, kita merawat anak, merawat untuk ukhrawi. Akhirat itu khotornya khotor akli namanya. Orang yang punya khotor akli, yang hari-harinya selalu berdampingan dengan khotor akli, maka tujuan hidupnya adalah ukhrawi, akhirat. Adapun duniawi dia laksanakan sesuai dengan titipan Allah. Apa yang dititipkan kita kerjakan dengan tujuan untuk kemaslahatan ukhrawi. Yang mendorong tujuan ukhrawi itu namanya syak. 50% untuk urusan dohir, 50% untuk urusan batin. Betul-betul. Bukan seperti tadi mah yang dibicarakan ukhrawi berujung dengan duniawi lagi. Ini mah tidak. Betul-betul jadi 50% untuk ukhrawi dan 50% untuk duniawi. Yang keempat, tujuan kita adalah di dunia ingin menjadi komandan-komandan dalam agama, ingin jadi terkemuka di dalam agama, akhirnya ingin menjadi kekasih Allah, ingin menjadi hamba-hamba Allah yang baik, sampai-sampai orang bertujuan ingin menjadi waliullah di dunia. Di akhirat nanti ingin menjadi komandan di surganya Allah, ingin menjadi pemimpin di surganya Allah. Itu tujuan yang keempat. Tujuan yang keempat itu menggunakan khotornya khotor malaki namanya, bisikan daripada malaikat. Yang punya khotor malaki cuman sedikit lagi kesalahan-kesalahan, kebatilan-kebatilan, 80-90% atau 95% kebaikan. Hanya sedikit kesalahan-kesalahan, sedikit pikiran-pikiran yang mengarah akan kejahatan. Kebanyakan atau memang khotornya atau tujuannya tujuan baik, khotornya khotor malaki. Yang mendorong, yang menjadi pramotor khotor malaki adalah zon namanya. Zon itu keputusan hasil daripada ilmu dan pemikiran menjadi keputusan don, sangka baik namanya. Allah mengatakan ana fi dhanni abdi li, kami menghukumi seseorang sesuai dengan donnya orang tersebut. Don itu perkiraan hasil daripada pemikiran yang dibarengi dengan ilmu. Kita jujur, sehari-hari banyak kesalahan-kesalahan. Jika pada hari ini kita meninggal dunia, kita bisa menghitung
Untuk 1 minggu susah, untuk 1 bulan apalagi, 1 tahun apalagi. Untuk 1 hari juga nggak susah, 1 jam aja. 1 jam kita hitung. Banyak urusan ukhrawi atau urusan duniawi. Banyak kerjaan untuk urusan ukhrawi atau duniawi. Banyak mana zikrullah dengan melupakan Allah. 1 jam saja. 1 jam ingat 1 jam. Kalau 1 hari ya susah berpikirnya. Nanti jadikan set plan 1 jam untuk 1 hari, 1 hari untuk 1 minggu kesananya. Jika 1 jam ada 30 menit berarti setengah jam yang zikrullah itu luar biasa. Untuk umumnya manusia 1 jam itu sedikit sekali zikrullah. Katakanlah kita ini santri. Ini santri kita ini artinya orang-orang di depan dalam agama. Apalagi yang tidak melaksanakan agama, hanya Islam KTP umpamanya. Kita ini orang-orang tekun, berjamaah tekun, dalam agama kita tekun. Berapa per 1 jam waktu yang dipakai zikrullah, yang lisan kita basah dengan zikrullah? Ada 10 menit atau enggak? Ada 15 menit atau enggak? Dari sana, dari 1 jam itu ukur untuk 1 hari berapa, untuk 1 minggu berapa, untuk 1 tahun berapa, untuk seumur hidup. Umpamanya kita mati di hari ini, apa yang akan terjadi dalam timbangan amal? Berat zikrullah atau berat qoblah? Berat kebaikan, berat keburukan. Ana fi doni abdili, kami nanti akan menghukumi seseorang dalam timbangan amal seperti apa yang ada don kita sekarang. Don itu bukan hayalan, tapi sangka yang dipenuhi dengan pemikiran disertakan ilmu, penuh kesadaran kenyataan. Hari ini 1 jam berapa menit? Banyak 1 jam yang lolos ya. Tidak 1 menit pun yang dimanfaatkan untuk zikrullah. Banyak hari-hari kita ini. Kalau kita jumlah untuk 1 hari 24 jam, wah kayaknya 1 jam juga nggak ada. Berarti nanti dalam timbangan amal, kalau don kita seperti ini, timbang amal nanti hanya ada 1/24. Berat goplah daripada zikrullah. Ana fi doni abdi li. Don memperkuat khotor malaki dengan tujuan dunia, menjadi orang terdepan atau menjadi orang tokoh dalam agama. Di akhirat ingin menjadi komandan di surga Allah. 4. Yang kelima, manusia itu tidak punya tujuan dunia, tidak punya dunia akhirat, bukan tujuan untuk akhirat, bukan tujuan untuk komandan dunia dan akhirat. Apa tujuannya? Tujuannya hanya taqarrub pada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Kalau bisa dan usahakan kita menggunakan khotor itu, khotor yang terakhir, disebut khotor robbani namanya. Tujuannya taqarrub, khotornya robbani, bisikannya dikatakan robbani atau khotor rohmani namanya. Tidak punya tujuan lain, hanya taqarrub pada Allah. Berangkat ke kantor taqarrub pada Allah, ngerjakan pekerjaan di kantor taqarrub pada Allah. Apalagi datang ke masjid taqarrub pada Allah, ruku taqarrub, sujud taqarrub. Tidak ada harapan lain, tidak ingat akan pahala dan lain sebagainya, apalagi keuntungan duniawi, tidak ada. Hanya untuk taqarrub. Di sanalah tetapkan khotor kita, gunakan dan manfaatkan dan tetapkan khotor robbani, khotor min indir robbi, yang disebut hajis namanya. Hajis, khotor robbani, khotor rohmani namanya.
atau khotor min indi Rabbi, itu tujuannya tiada lain hanya takarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Merawat anak, membiayai anak, menjujurkan anak, merawat rumah tangga, tidak tujuan lain hanya untuk takarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang udah tujuannya hanya takarrub, maka di mana menjadi nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ibadah. Di kantor jadi ibadah, di pasar jadi ibadah, di rumah jadi ibadah. Kenapa? Kalau takarrub, mendekatkan diri, minimal mendekatkan diri pada af'al, artinya melihat af'al. Mendekatkan diri pada Allah, takarrub pada Allah yang pertama, mendekat diri pada af'al, pada pekerjaan Allah. Ini semua pekerjaan Allah. Kita mah jadi mengakui pekerjaan yang bukan seharusnya. Kita mengakui punya pekerjaan itu bukan kita. Kerjaan ini semuanya af'al Allah, pekerjaan Allah. Sering dikatakan pekerjaan Allah itu ada dua. Satu, pekerjaan yang dinamakan pekerjaan af'al mudhor, af'al Allah yang tidak terlihat, ada campur tangan makhluk, campur tangan manusia. Allah membuat bintang, Allah membuat gunung, membuat lautan, tidak ada campur tangan makhluk, namanya af'al mudhor. Jika pekerjaan Allah dilihat dalam pekerjaan manusia, Allah membuat gedung, Allah membuat jalan tol, Allah membuat jembatan, itu namanya af'al mukhtar namanya. Semua af'al Allah. Ulama mengatakan tidak ada pekerjaan selain af'al Allah, selain pekerjaan Allah. Allah menguatkan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian semua dan menciptakan semua pekerjaan kalian. Kalian dengan pekerjaan kalian adalah af'al Allah. Jadi kita tidak punya apa-apa. Hakikatnya tidak punya pekerjaan. Diri kita diciptakan Allah, pekerjaannya juga itu pekerjaan Allah. Kedudukan manusia hanya menjadi mahalud duhur, tempat dohirnya af'al Allah. Bukan punya af'al, tapi hanya jadi tempat dohirnya af'al Allah. Jika kita mengakui ini kerjaan aku, itu kerjaan aku, ini mampu aku, ini kuat aku, itu jadi kemusyrikan namanya. Dia menyekutukan kerja Allah, ada pekerjaannya, kita juga ada kerjaan. Jadi sama-sama, Allah punya pekerjaan, kita punya pekerjaan. Jadi syirik, sama-sama musyrik. Kalau sekarang kita mengakui punya pekerjaan, tidak terbaca adanya pekerjaan Allah, itu jadi murtad, nolak keberadaan af'al Allah. Mengakui mutlak itu pekerjaan adalah kerjaan kita, tidak ada pekerjaan Allah di dalamnya. Itu menjadi raddu, nolak adanya pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi kesalahan total ya. Maka orang-orang arif mengatakan syuhudun nafsi danbun, wajibul istighfar. Melihat ada diri dan ada pekerjaannya, ada mampu dan kekuatannya, itu danbun, satu kesalahan. Maka mereka para arifin begitu ingat bahwa tadi mengakui ada punya diri, punya pekerjaan, langsung astagfirullah. Seketika langsung mereka memohon ampun. Setelah mengakui ada punya pekerjaan, ada punya kemampuan, begitu ingat langsung istighfar. Karena melihat diri dan ada pekerjaan diri adalah satu dosa namanya. Dari 5 tujuan tadi, hanya yang lainnya hanya pengertian atau pengalaman yang kita pegang, kejar hari-hari kita, dudukkan khotornya, khotor min indi Rabbi, pegang khotor min indi Rabbi, atau yang disebut khotor robbani, khotor rohmani, yang disebut hajis namanya. Setelah kita mempunyai khotor robbani, maka
Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, akan menjadi nilai-nilai kebaikan. Minimal tafakur, melihat afal Allah. Lalu meningkat daripada afal Allah, melihat sifat Allah. Kalau afal Allah dilihat dengan mata kepala, dengan rasanya melihat. Di basor dan hasatun nadri, kalau bahasa Arabnya. Mata kepala untuk melihat tangguluk daripada pekerjaan Allah. Rasa daripada melihat, rasa penglihatan ini untuk melihat nur af'al. Orang-orang arif yang ma'rifatullah, mereka sering diberikan anugerah untuk menambah semangat, keyakinan dan ketauhidan. Mereka sering diperlihatkan jika tangan mau bergerak, maka lebih dahulu ada cahaya yang bergerak. Cahaya bergerak langsung diikuti dengan tangan. Cahaya itu namanya nur afal Allah. Ini asar afal atau tangguluknya afal Allah. Itu orang-orang yang ma'rifatullah, dikasih anugerah Allah, dapat melihat hasatun nadrinya, melihat nur afal Allah. Nah, ketika kita melihat afal Allah, namanya tafakur. Nilai tafakur, Rasulullah mengatakan, tafakkaru sa'atan khairun min sittina sana, khairun min sab'ina sana. Tafakur sejenak saja, meyakini, melihat dan meyakini itulah afal Allah, nilainya lebih daripada sembahyang 70 tahun siang malam tidak hentinya, sembahyang sunat yang tidak disertakan tafakur. Lebih daripada 70 tahun. Bukan enteng-enteng padilah atau kebaikan daripada tafakur saja. Apalagi muraqabah. Muraqabah melihat sifat Allah, melihat kudrat, melihat irodat, nur kudrat, nur irodat di balik pekerjaan Allah. Yang melihatnya bukan mata kepala, tapi basiroh, matanya hati. Tafakur melihat afal Allah, alatnya basor dan hasnadi. Muraqabah melihat sifat Allah, alatnya basiroh, matanya hati. Kalau tadi melihat afal Allah dengan mata kepala, sekarang melihat sifat Allah dengan mata hati, namanya muraqabah. Padilahnya bisa jadi 10 kali tafakur, 10 kali 70 tahun sholat sunat, atau 70 kali tafakur, atau 700 kali tafakur, sesuai dengan keikhlasan, sesuai dengan keimanannya, sesuai dengan tajalinya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkatan-tingkatan ibadah seperti itu, tingkatan-tingkatan muraqabah pada Allah seperti itu. Muraqabah dengan apal, tafakur namanya. Muraqabah dengan sifat, muraqabah namanya kalau melihat zat Allah yang punya kudrat, yang punya irodat, yang punya pekerjaan, namanya musyahadah. Alatnya siri, sir, mata daripada mata hati. Wasir mahalul musyahadah, warruhu mahalul mahabbah, wal qalbu mahalul ma'rifah. Sir tempat musyahadah melihat zat Allah, ruh melihat tempatnya mahabbah pada Allah, qalbu tempatnya ma'rifat pada Allah. Ketika kita belum diberikan anugerah melihat siri dengan zat Allah Ta'ala, tekankan saja, di sana ada afal Allah, di balik afal Allah ada kudrat irodat Allah. Kudrat irodat Allah termasuk sifat ma'ani, sifatun qodimatun mawjudatun qaimatun bidati ta'ala. Sifat yang qadim, yang mawjud, yang tidak pernah pisah dengan zat Allah SWT. Begitu kita dapat melihat kudrat Allah, itikad aja, di sana di balik kudrat Allah irodat Allah itu ada zat Allah Ta'ala. Sebelum Allah memberikan anugerah keterbukaan sirri terhadap zat Allah Subhanahu wa taala, namanya bahan musyahadah namanya. Wa idza darabtum fi sabilillahi fatabayanu,
ketika kita melakukan segala sesuatu, pasangkan dulu khotor min indir Rabbi, khotor hadis yang tujuannya taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam rangka keseharian kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj menggunakan kendaraan. Kendaraannya buruk, namanya buruk. Buruk itu kalau dengan bahasa Arab itu dari kata barkun. Barkun itu secepat kilat kecepatannya. Dalam kitab-kitab mengenai sejarah Isra Mi'raj, buruk itu sekali melangkah sejauh mata memandang, sampai sejauh mata memandang sampai di mana, satu kali melangkah. Ketika ada medan menurun, maka tangan kaki yang depannya memanjang, jadi selalu rata. Jadi selalu rata, punggung buruk itu selalu rata. Kita mendaki, nanjak mendaki, kaki yang belakang yang manjang, tetap atasnya rata. Itu sifat-sifat buruk. Kalau di kita apa buruk itu? Nafsu. Nafsu sama. Nafsu kita, ingat Jakarta, udah sampai tuh Jakarta. Saudi Arabia udah sampai tuh. Kalau udah ibadah haji, Ka'bah, langsung tuh udah sampai di Ka'bahnya. Jadi sejauh mata memandang, bukan sejauh matanya, akhirnya sejauh pikiran kita, jauhnya perjalanan nafsu. Rasulullah menggunakan kendaraan buruk putih, artinya tidak ada sedikit pun kotoran dalam perjalanan Rasulullah. Tidak ada kotoran, tidak ada kesalahan. Sama jika kita melakukan segala sesuatu dengan tujuan hanya untuk taqarrub pada Allah, itu kendaraan nafsu kita, nafsu putih, buruk putih. Kalau mengadakan sesuatu, ada niat baik, ada jahatnya, ada goplahnya, ada zikirnya, itu buruknya buruk belang, zebra katanya, ada hitamnya, ada putihnya. Kalau kita melakukan sesuatu goplah, tidak ada zikrullahnya, itu namanya kendaraan hitam. Kalau melihat Rasulullah menggunakan buruk putih, jadi kita harus membayangkan mau berangkat kemana, mengerjakan segala sesuatu, kita seolah-olah menunggangi satu kendaraan. Apa itu khotor nafsani, khotor setoni, khotor akli, khotor malaki, atau khotor midir. Tidak lepas dari itu. Jadi pilihan 5 kendaraan yang sehari-hari kita gunakan, mau kemanapun kita memilih daripada 5 kendaraan tersebut. Sekali-kali kita pakai kendaraan yang hitam, sekali-kali yang kelabu, sekali-kali yang putih, sekali-kali yang ada merah dan putihnya, pokoknya itu gambaran pekerjaan kita atau gambaran kendaraan kita dan pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Jadi usahakan gunakan buruk putih, gunakan nafsu yang putih adalah khotor bin indir Rabbi, yang tujuannya tidak lain hanya taqarrub pada Allah Subhanahu, taqarrub pada apa Allah, melihat apa Allah jadi tafakur, taqarrub pada Allah melihat sifat Allah jadi muraqabah, taqarrub pada Allah melihat zat Allah ada jadi musyahadah. Wa idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Ketika kita melakukan segala sesuatu harus jelas kendaraan apa yang kita gunakan. Pakai kendaraan yang putih, pakai yang warna-warni atau bagaimana? Kita makan satu, memang ayatnya juga jarang ketemu gitu ya. Kita mau ke pasar, berangkat aja, tidak dipikir ini kita pakai kendaraan apa nih, pakai kendaraan putih, kendaraan hitamnya, nggak dipikir, kita berangkat saja. Nanti setelah kejadian baru disadar, oh nafsu ini udah lama gitu ya, udah habis pekerjaan juga, baru ketemu bahwa kendaraan kita ini nafsu yang hitam rupanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan pada kita bahwa segala sesuatu termasuk ngaji, keberangkatan taklim kita, keberangkatan thalabul ilmi kita dari rumah harus punya ketentuan atau niat yang baik. Berangkat ke pengajian pakai buruk apa? Berangkat kita mau sholat berjamaah pakai buruk apa?
Kalau berangkat dari rumah ingin berjamaah, teringat 27 padilahnya, itu buruknya buruk belang. Jadi ada hitamnya, ada putihnya. Ini ada hitamnya mengerjakan sholat berjamaah, tapi ada juga nafsunya. Nafsunya ingin padilah, mengerjakan sesuatu karena upah, itu namanya nafsu. Dulu pernah dikatakan nafsu itu adalah mengerjakan sesuatu dengan tujuan narik manfaat untuk diri kita dan menjauhkan madarat dari diri kita, namanya nafsu. Mengerjakan sesuatu dengan tujuan narik manfaat, mengerjakan sholat untuk padilah, nafsu namanya. Mengerjakan suatu pekerjaan di kantor untuk gaji, nafsu namanya. Jadi sekarang mah kita jadi datang ke kantor, bekerja sehari-hari memang di kantoran, pekerjaan kita karena Allah, melihat atau meneliti, menelaah apal Allah yang ada, urusan gajinya pasti datang kan. Nanti bulan nanti juga datang gaji mah. Orang yang zikrullah dan bekerja yang goplah sama, gajinya udah datang. Yang zikrullah digaji, yang goplah juga digaji. Mendingan kerja dengan zikrullah, mendingan kerja dengan eling Allah Subhanahu wa taala. Di ganda keuntungan dohirnya tetap ada, keuntungan batinnya kita jadi ibadah. Patabayyanu, kerjakan segala sesuatu dengan jelas dulu. Patabayyanu. Sama dengan urusan bisnis, urusan dohir dan urusan batinnya. Bisnis, kita akan bisnis, usaha bersama dengan orang lain, patabayyanu, jelas dulu siapa yang akan jadi partner bisnis kita, usaha apa yang akan dilakukan, modalnya dari mana, pekerjaannya seperti apa pekerjaan sendiri atau mengerjakan orang lain, itu harus patabayan, jelas dulu. Setelah jelas hitung-hitungannya baru dilaksanakan. Ini mah belum juga dihitung udah dilakukan, maka buahnya akhirnya banyak yang bangkrutnya usaha kita karena tidak tabayun, tidak jelas dulu. Bapak-bapak yang saya hormati, itulah sedikit ayat, sepotong daripada ayat dalam surat An-Nisa ayat 94. Kesananya masih banyak. Titik kesimpulan daripada ayat tadi adalah segala sesuatu yang akan kita lakukan harus jelas dulu, halalnya jelas dulu, untung dan ruginya jelas dulu. Ini mengarah kemana? Mengarah kemaksiatan, mengarah peribadatan. Ini manfaat, ini madarat. Manfaat untuk kita, manfaat untuk keluarga, manfaat untuk kita, madarat untuk keluarga. Itu harus tabayun dulu, jangan dilaksanakan sebelum tabayun. Itu himbauan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui ayat 94 surat An-Nisa tadi. Bapak-bapak sekalian, itulah yang dapat disampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan kita dalam segala sesuatu, sebelum kita kerjakan, tabayun dulu, jelas dulu kebaikannya, jelas dulu kebenarannya, jelas dulu keberuntungannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.